Pada kesempatan kali ini kita bahas salah satu macam investasi yang lagi rame juga, yaitu reksadana. Oke, reksadana adalah wadah himpunan dana investor yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Manajer investasi adalah sebuah badan yang disewa jasanya oleh investor untuk mengelola dana investasi dalam sebuah portofolio reksadana, di mana nanti tugas manajer investasi menginvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan deposito. Secara sederhananya, reksadana adalah kita menitipkan uangnya kepada manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan dengan tujuan mendatangkan return atau keuntungan. Lalu apakah manajer investasi ini memiliki kredibilitas sehingga kita percayakan uang kita untuk mereka kelola? Dalam pemilihan manajer investasi ini bisa kita ibaratkan mencari chef atau peracik, di mana tidak semua chef itu masakannya cocok dengan lidah kita. Jadi sangat penting kita melakukan riset dan memilih dengan teliti chef atau peracik dana investasi kita agar mendapatkan hasil yang bagus. Berikut tips memilih atau menentukan manajer investasi. Yang pertama, AUM atau Asset Under Management, yaitu seberapa banyak dana yang terkumpul tiap kali investor mempercayakan investasinya kepada manajer investasi. Kalian bisa cek di list manajer investasi pada website Indo Premier. Yang kedua, melihat profil tim investasinya. Dengan maksud, kalian harus tahu background atau profil suatu tim, apakah mereka berpengalaman di bidang itu. Ini bisa kalian cek di website manajer investasi yang kalian pilih. Reksadana ini adalah salah satu alternatif bagi yang bermodal kecil dan dapat dihitung resiko atas investasinya. Sekarang masuk pada jenis-jenis reksadana. Ada dua jenis reksadana, yaitu reksadana terbuka dan tertutup. Kita bahas dulu yang reksadana terbuka. Sederhananya, reksadana terbuka adalah yang dapat dijual dan dibeli sewaktu-waktu oleh setiap investor, meliputi 1. Reksadana pasar uang. Jenis reksadana yang menginvestasikan 100% dananya di pasar uang, yaitu surat berharga atau deposito. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana ini instrumen yang digunakan adalah obligasi atau surat utang yang bisa dibeli dan pembeli mendapatkan keuntungan bunga. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana jenis ini berpotensi tumbuh lebih tinggi dibandingkan jenis produk lain karena memiliki fluktuasi sangat tinggi, bisa naik dan turunnya dalam jangka waktu cepat. Oleh karena itu, investasi ini cukup banyak diminati oleh masyarakat. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana ini adalah penggabungan dari beberapa instrumen, yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Inilah macam-macam dari reksadana terbuka. Lalu apa itu reksadana tertutup? Reksadana tertutup adalah kebalikan dari terbuka tadi, di mana reksadana yang hanya jual dan belinya di waktu-waktu tertentu dan terdapat syarat-syarat tertentu. Seperti reksadana terproteksi. Jenis reksadana ini mempunyai karakteristik, yaitu saat kalian membeli surat hutang, kalian harus menahannya sampai jatuh tempo. 2. Masa dan unit penawarannya terbatas. Yang ketiga, adanya indikasi return. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan reksadana. Kelebihan reksadana. Yang pertama, kita bisa memulai investasi dengan modal sangat minim, dimulai Rp100.000. Manajer investasi yang membantu mengelola aset. Dengan ini memudahkan kita untuk mulai berinvestasi dan sangat cocok bagi orang yang awam. Yang ketiga, dengan zaman yang serba online, kita bisa memantau perkembangan investasi kita secara real time. Yang keempat, minimnya resiko pada jenis reksadana campuran. Karena reksadana ini tidak menempatkan pada satu instrumen saja, bisa saham, obligasi, dan deposito. Jadi maksudnya jika satu instrumen ada yang turun, masih ada saham lain yang menghandle. Kekurangan reksadana. Yang pertama, terjadinya penurunan nilai unit. Perkembangan pasar unit dapat mengalami penurunan nilai investasinya, seperti perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, dan lain-lain. Hal ini mempengaruhi nilai reksadana dan mengalami fluktuasi. Yang kedua, manajer investasi yang kurang kredibilitas dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita mesti pandai mencari dan memilih manajer investasi yang bagus. Yang ketiga, biaya tambahan. Karena kita hanya duduk manis dan kita mempercayakan dana kita ke manajer investasi untuk mengatur, tentu kita harus membayar fee-nya sampai biaya operasional.
Sebelum terjun langsung ke reksadana, mari kita pahami terlebih dahulu resikonya. 1. Resiko NAB, nilai aktiva bersih. Resiko ini timbul karena menurunnya harga aset di dalam suatu portofolio reksadana. Berikut faktor penurunannya. Yang pertama, penurunan kinerja perusahaan. Yang kedua, kondisi ekonomi baik nasional maupun global, seperti tingkatan inflasi, suku bunga, dan defisit neraca berjalan. Yang ketiga, stabilitas politik yang tidak kondusif. Terakhir, kondisi sosial seperti bencana alam, perang, dan lain-lain. Berikutnya, resiko likuiditas. Resiko suatu perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah aset menjadi uang tunai. Sehingga reksadana ini membutuhkan waktu untuk mencairkan dana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Resiko one prestasi, di mana resiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi reksadana tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Resiko yang terakhir adalah manajer investasi. Investasi ini sangat tergantung pada manajer investasinya. Jadi harus pandai memilih manajer investasi yang memiliki pengalaman dan kredibilitas yang bagus. Di era modern seperti sekarang, minat masyarakat di dunia investasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Untuk kalian yang mulai belajar berinvestasi reksadana, ada beberapa langkah penting yang harus dipahami. Di antaranya, 1. Menentukan tujuan investasinya. 2. Menghitung dana dan target waktu investasi. Yang ketiga, memahami resikonya. Yang keempat, pilih manajer investasi yang terbaik. Kelima, sesuaikan produk investasimu. Dan yang terakhir, rutin belajar investasi untuk tahu lebih jauh. Investasi reksadana sekarang tidak seperti 10 tahun yang lalu, di mana kita harus datang ke bank atau perusahaan manajemen aset untuk membeli unit reksadana. Tapi sekarang dengan mengunjungi websitenya atau mendownload aplikasi manajer investasi, kalian sudah bisa melakukan pembelian reksadana secara online. Berikut website dan aplikasi yang bisa kalian kunjungi untuk membeli produk reksadana. Ada Pareksa, Ajaib, Bibit, Tanam Duit, dan masih banyak lagi. Kesimpulan, reksadana ini sangat cocok buat kalian yang mulai berinvestasi. Kalian hanya memahami bagaimana cara kerja reksadana, memahami resiko yang nantinya dialami, dan yang paling penting adalah memilih manajer investasi yang bagus agar hasil yang didapatkan adalah keuntungan. Demikian informasi yang kami berikan, semoga bermanfaat dan membantu kalian. Jika ada komentar atau masukan, langsung saja tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Bye-bye.